Selamat malam. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Atas pertemuan ketiga kali ini, pada malam kali ini kita akan membahas masalah virtual reality. Virtual reality merupakan bagian dari hasil dari namanya teknologi digital. Teknologi digital yang sangat-sangat sudah banyak dilakukan di dalam segala bidang. Dari definisi virtual ini, VR, mungkin bahasa gaulnya, bahasa di luaran itu adalah VR, itu adalah virtuality dalam bahasa Inggrisnya. Tapi secara umum, virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi komputer yang imersif di mana pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut secara virtual. Teknologi ini sering melibatkan penggunaan headset, VR, atau kacamata khusus yang memungkinkan pengguna merasakan sensasi kehadiran di dalam dunia virtual. Jadi kayak kacamata itu, kacamata besar itu langsung terkonek dengan mata kita. Dalam lingkup yang lebih luas, virtual reality dapat digunakan untuk simulasi dalam berbagai konteks, termasuk permainan video, pelatihan militer, pelatihan medis, pendidikan, dan banyak lagi. Tujuan utama dari VR adalah memberikan pengalaman yang seakan-akan nyata ya di sini saya garis bawahi, dan mendalam, sehingga pengguna merasa seolah-olah mereka berada di dalam dunia yang diciptakan oleh komputer tersebut. Next. Dalam teknologi virtual, eh, membutuhkan perangkat-perangkat yang harus kita miliki. Salah satunya adalah headset VR. Yang kedua adalah sensor gerak dan pelacak. Kemudian yang ketiga adalah perangkat input. Keempat adalah teknologi audio 3D. Kemudian yang kelima adalah teknologi visual 3D. Keenam adalah teknologi pelacakan mata. Dan ketujuh adalah perangkat lunak VR. Next. Putus ya, Bu. 360-degree video on YouTube or any other 360 video, and then all I need to do is place the phone in the headset, snap it close, and wear the headset. Now I can just move my head around and experience the whole 360-degree video in VR. It's really cool, and I can also play VR games with this. So this is a racing game which lets me turn the car by moving my head, and yeah, it's super fun. Now for 1800 rupees you get a lot of features. For example, you get this button which you can use to play, pause any VR video, 360-degree video. I also like that this headset has fully adjustable lenses which a lot of budget VR headsets don't have. The head strap is also adjustable, and the materials used make it very comfortable. Look, this budget VR headset is pretty good if you want to experience VR for the first time. Kemudian yang poin keempat, ini saya kasih sedikit wacana, itu gambaran itu yang rekan-rekan mahasiswa lihat itu salah satu bentuk dari alat VR yang kita bahas malam kali ini. Mungkin dari berbagai macam bentuk, berbagai macam
apa merek itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan kualitas. Jadi kualitas gambarnya seakan-akan kita semakin semakin berada di dalam dunia yang diciptakan oleh komputer. Jadi kita tidak perlu misalkan tidak perlu datang ke suasana tertentu, tapi dengan teknologi digital lewat komputer kita bisa menciptakan kondisi agar kita bisa misalnya kita tidak perlu datang ke tempatnya, kita bisa menciptakan kondisi yang kita hasilkan lewat komputer. Next, next. Implementasi VR satu, hiburan dan permainan. Nah, ini di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa itu sudah banyak ya, sudah banyak mungkin sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu. Itu adalah untuk hiburan dan permainan. Permainan video VR. Itu VR menyediakan pengalaman bermain game yang lebih imersif dengan memungkinkan pemain untuk berasa seolah-olah mereka itu berada di dalam dunia permainan. Pertunjukan virtual bisa jadi yaitu pada konser, acara olahraga, pertunjukan lainnya yang dapat dihadirkan secara virtual, memungkinkan orang untuk merasakan pengalaman tersebut tanpa harus berada di lokasi fisik. Jadi kita tidak perlu datang ke lokasi, ya kita dengan memakai virtual ini kita bisa merasakannya. Kemudian untuk pendidikan, pelatihan simulasi. VR digunakan untuk pelatihan simulasi untuk berbagai profesi seperti kedokteran, penerbangan, militer, dan teknik. Ini memungkinkan praktisi untuk mengasah keterampilan mereka dengan lingkungan yang aman dan terkontrol. Misalkan ini kedokteran, mungkin dulu kalau untuk jurusan pembedahan bagian anatomi mungkin harus apa ya, kedokteran itu kan hanya membaca buku dan ada ujian prakteknya, ada pekerjaan prakteknya. Nah, di sini kan mungkin ada beberapa eh, lokasi yang harus memakai anatomi sesungguhnya. Nah, di sini dengan pendidikan pelatihan simulasi di dalam kedokteran, kita tidak perlu melakukan secara nyata. Kita bisa tapi kita bisa membuat simulasi seakan-akan kita berada di lokasi secara fisik. Kemudian pembelajaran interaktif. Lingkungan virtual dapat digunakan untuk membuat pengalaman pembelajaran interaktif yang lebih menarik, seperti menjelajahi sejarah atau meriset di dalam sel manusia. Kemudian di bidang kesehatan, terapi dan rehabilitasi, VR digunakan untuk program laboratorium untuk membantu pasien pulih secara dari cedera atau menjalani terapi secara psikologis. Kemudian pengalaman nyeri, beberapa metode VR digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan stres selama prosedur medis atau perawatan. Teknik arsitektur dan desain, pemodelan ruang, yaitu arsitek dan desainer interior menggunakan VR untuk merancang mengevaluasi ruang sebelum dibangun, memberikan pandangan yang lebih baik kepada klien mereka. Jadi kita tidak dulu memang para arsitek, para desain itu kan hanya membuat secara
dua dimensi, kemudian bergabung menjadi tiga dimensi. Tetapi dengan adanya VR itu akan mempermudah untuk kalangan mereka untuk menerangkan klien-klien, oh ini loh bentuknya seperti ini, nanti seakan-akan klien itu berada di depan hasil dari arsitek dan desain interior tersebut. Kemudian tour virtual properti. Dalam industri real estate, VR digunakan untuk memberikan tour virtual properti kepada calon pembeli atau penyewa. Yaitu seakan-akan misalkan mereka agen-agen properti menawarkan lingkungan perumahan mereka itu hanya konsumen tidak perlu jalan-jalan ke lokasi perumahan yang begitu luas, tapi mereka cukup dengan alat VR mereka bisa melihat secara virtual apa yang disodorkan dari agen properti. Kemudian pariwisata, tur virtual, yaitu destinasi pariwisata dapat menawarkan tur virtual untuk menarik perhatian wisatawan potensi sebelum mereka mengunjungi tempat tersebut. Misalkan nih, dari Karimun Jawa yang mungkin ada penangkaran ikan hiu, ya itu bisa dibuatkan secara virtual. Ini loh, wisata, daerah wisata penangkaran ikan hiu. Jadi seakan-akan calon-calon konsumen itu sudah bisa merasakan sensasinya walaupun secara virtual. Sehingga konsumen dari pariwisata itu bisa menentukan pilihan mereka. Kemudian dari pariwisata juga untuk pelatihan karyawan di industri pariwisata. VR dapat digunakan untuk melatih karyawan di industri perhotelan atau layanan pelanggan pariwisata. Bisnis dan kalau di bidang bisnis dan kolaborasi, yaitu rapat virtual. Bisnis dapat menggunakan VR untuk mengadakan rapat dan kalau kolaborasi di tim lingkungan virtual. Jadi kita berada di tempat kemudian berkumpul dengan banyak orang itu secara virtual. Pelatihan karyawan, perusahaan dapat menggunakan VR untuk memberikan pelatihan kepada karyawan mereka, terutama untuk situasi yang berbahaya atau mahal. Jadi mungkin kalau mengajari karyawan-karyawan, misalkan nih, memberikan pelatihan, misalkan ada sebuah karyawan berada di gedung, kemudian terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, untuk pelatihan tersebut kan kita tidak perlu melakukan kegiatan membakar di dalam gedung kan tidak. Jadi kita membuat simulasi di mana karyawan itu bisa melakukan pelatihan. Kemudian seni dan kreativitas, yaitu pertunjukan seni kreatif virtual. Seniman dapat menggunakan VR untuk menciptakan karya seni tiga dimensi dan pertunjukan seni virtual. Desain kreatif, desainer produk dan seniman grafis dapat menggunakan VR untuk membuat dan menguji prototipe produk mereka. Next. Nah, itu ya, itu seperti seakan-akan ini di dunia permainan, bukan di dunia. Falta poquito ya. Te lo podés sacar si querés. Saya capture dulu untuk kehadirannya Pak. Sebentar Pak. Ya,
EV2, we're 1 minute from egress. Time for last checks. Take a look at your gloves for us. Make sure there are no tears. Ya, ini sebagian dari contoh Okay, Houston has visual contact on the helmet. Your heart rate and oxygen levels are on your chest if you want to check, EV2. Readings look fine. Okay, test run. Let's see you secure your tether. Grab hold of that clip. Fix it onto the yellow handrail. Okay, that's great, EV2. Space Station Command, Houston here. We are ready to open the airlock. Copy that, Houston. Airlock hatch is opening. EV2, your toolbox is attached to your waist belt. We are ready for you to move outside. Grab hold of the yellow handle. Pull yourself up. Give us a wave, EV2. We're all looking up at you. 6 years of training was worth it for this, right? Take it nice and easy. We want to keep your heart rate steady. Anything under 80 beats per minute is great. EV2, readings down here are optimal. This is going to be a walk in the park for you. It's okay. My heart rate was going nuts the first time. Hey, newbie. Great you could join me. Let me pull down those shades for you. Yeah, need a bit of sunblock up here. I'm sticking with you till we get to the arm. We figured you might need some company for the first section. We're headed just over this way. Reach out in front of you and grab those yellow railings. Remember, pull the trigger on the hand controls to grip and pull yourself forward. Take some practice. Reach up to the handle on your right. Don't worry, it'll all get a lot easier on the arm. Here she is. We're gonna let the crane take the strain. Wouldn't want to drag yourself all the way over on your own, right? EV2, EV1 will snap you into the foot restraint once you're in place. Head towards the T-bar and grab on. Okay, you're strapped in and ready to go. The camera's in the toolbox on your tether. It's a point and shoot. Nice and easy. EV1, let us know when you're clear. Give me 5 seconds, and I'm out of the picture. Enjoy the ride, cowboy. Any problems, just holler, and I'll be over in about 45 minutes. Station, Houston here. You are go to start Canada arm motion. Motion commencing. It was my call on the soundtrack. If you're more into the sound of silence, just tap the panel on your left arm to turn it off. I won't get offended. Oh, tap it again to turn it back on. Do you see the Great Barrier Reef? Isn't it beautiful? Sunset in 1 minute. "40 seconds to motion stop. "30 seconds to motion stop. 20 seconds to motion stop. Just a few more seconds to destination. Sunset in 10 seconds. Turning on ISS lights. Motion stop. Nice landing, station. Okay, EV2. We're ready to disengage you from the arm once you're tethered up.
Hook yourself onto the yellow grapple bar in front of you. EV2, look right. Continue pulling yourself along using the yellow handles. Okay, that's more damage than we expected. Let's take some photos for now, EV2. We can make a call later on whether that needs to be replaced. Look down to find your toolbox. You're gonna need to open it up and pull out the camera. Houston, we have debris incoming. EV1, we copy. Station, prepare the airlock. We're in an abort situation. EV2, get back on the arm. Now. Houston, EV2 is off structure. Repeat, EV2 is off structure. Houston, EV2 is off structure. Please copy. EV2 is loose. Station has lost visual contact. Houston, do you copy? Please confirm. Sebentar saya screenshotkan dulu untuk kehadirannya lagi. Halo, cek, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait tadi materinya ataupun video ditayangkan dari rekan mahasiswa mungkin. Di sini hujan deras. Semoga tidak ini ya, tidak mati ini sinyalnya, bahaya. Iya, hujan. Takutnya tiba-tiba sinyalnya mati malah. Ini mahasiswa diharap masuk dulu ya, supaya bisa saya screenshot sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tiba-tiba sinyal saya terputus, waduh, bedeknya. Halo, Pak Hindrio. Waduh, ini kepotong sinyalnya. Sambil menunggu Pak Indrinya masuk. Halo Pak, hujan deras Pak? Ya, ya, sama Bu di sini. Hujan Pak? Hujan ya Bu, hujan angin ini. Ya Pak ya. Saya sharekan dulu Pak untuk PowerPoint-nya. Ya, bisa dilanjut Bu. Ya, bisa saya lanjut? Ya, ada yang ditanyakan untuk rekan-rekan mahasiswa? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Dengan kemajuan teknologi ini, memang ada beberapa tantangan di dalam virtual reality. Meskipun virtual reality ini menawarkan berbagai peluang dan manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengembang, perusahaan, atau pengguna VR
Beberapa tantangan utama itu termasuk satu, itu biaya. Pengadaan software, headset VR, dan perangkat keras pendukung seringkali mahal. Ini dapat menjadi hambatan untuk adopsi massal, terutama bagi individu atau organisasi dengan anggaran terbatas. Kemudian pengembangan konten, pembuatan konten VR yang berkualitas tinggi itu memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Kemudian tantangan kedua yaitu isolasi sosial, isolasi fisik. Penggunaan headset VR dapat mengisolasi pengguna dari lingkungan sekitarnya hingga mengucilkan mereka dari interaksi sosial fisik dengan orang sekitarnya. Jadi mereka kalau yang sering memakai VR itu dia akan mempunyai dunia sendiri sehingga kondisi fisik manusia itu jarang bersinggungan dengan orang-orang yang sekitarnya. Kemudian keterbatasan multiplayer. Meskipun ada proyek VR dengan fitur multiplayer, masih ada kendala dalam menciptakan pengalaman sosial yang sepenuhnya memuaskan. Tantangan berikutnya yaitu kesehatan dan kenyamanan. Motion sickness. Beberapa pengguna mengalami mual dan sakit kepala saat menggunakan VR, terutama ketika gerakan dalam dunia virtual tidak sesuai dengan gerakan fisik pengguna. Jadi apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan kondisi dia sekarang atau dengan stylenya dia akan menimbulkan mual atau sakit kepala. Dan sakit ini setiap pengguna akan lain-lain lah. Kemudian penyesuaian mata. Beberapa orang memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan fokus dan efek visual di lingkungan VR. Jadi VR itu kan mengandalkan penglihatan dan itu mata. Kadang-kadang mata itu mempunyai kemampuan berbeda-beda setiap dari orangnya. Mungkin yang awalnya sudah memakai kacamata dengan orang yang tidak memakai kacamata pun itu juga merupakan hambatan tersendiri. Kemudian masalah konten dan standar, ketidakkonsistenan konten, standar dan pedoman pengembang konten VR mungkin belum sepenuhnya terstandarisasi yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan kualitas antara berbagai VR. Kemudian keterbatasan konten, meskipun terdapat pertumbuhan konten VR, masih ada keterbatasan dalam jumlah dan variasi konten yang tersedia. Kemudian hambatan selanjutnya adalah teknologi dan interoperabilitas. Perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi VR dapat berkembang dengan cepat yang dapat membuat perangkat keras dan perangkat lunak usang dengan cepat. Jadi kita harus selalu update dari segala peralatan-peralatan tersebut. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Interoperabilitas. Beberapa headset atau platform VR mungkin tidak sepenuhnya kompatibel satu sama lain, mempersulit integrasi dan penggunaan lintas platform. Privasi dan keamanan itu juga salah satu dari hambatan dari penggunaan VR, yaitu data pengguna. Pengumpulan dan pengelolaan data pengguna di lingkungan VR dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Kemudian ketidakamanan jaringan. Perangkat lunak VR yang terhubung ke internet dapat menjadi sasaran potensial untuk serangan cyber. Kemudian adopsi massal. Ketidakpastian adopsi massal, meskipun VR itu telah berkembang, adopsi massal masih menjadi tantangan. Beberapa orang mungkin belum melihat nilai tambah yang cukup untuk mengadopsi teknologi ini secara luas. Jadi mungkin dari orang-orang yang kalangan pengusaha dia belum menemukan segi keuntungan dari untuk bisnis VR tersebut. Jadi untuk produksi secara besar-besaran. Meskipun ada tantangan itu, terus terjadi inovasi dan pengembangan dalam teknologi VR dengan tujuan mengatasi hambatan-hambatan ini. Seiring waktu, beberapa tantangan ini dapat diatasi dan dikurangi untuk melalui penelitian, pengembangan, dan feedback dari pengguna. Jadi contoh implementasi VR dalam kehidupan modern. Satu, yaitu dunia pariwisata. Virtual reality
memberikan potensi besar dalam industri pariwisata dengan menyediakan cara inovatif dan menarik bagi orang-orang untuk menjelajahi dan merasakan destinasi wisata sebelum mereka benar-benar mengunjunginya. Berikut ada beberapa contoh penggunaan VR dalam pariwisata, yaitu tur virtual destinasi. Pengguna dapat mengambil tur virtual di sekitar destinasi wisata seperti kota-kota bersejarah, landmark terkenal, atau tempat-tempat alam yang menakjubkan. Kemudian museum dan situs bersejarah yang dapat menyediakan tur virtual yang memungkinkan pengunjung untuk menggali koleksi mereka tanpa harus berada di lokasi fisik. Nah, dari wisata virtual itu ada pengalaman yang didapat, yaitu orang dapat merasakan pengalaman khusus seperti menyelam di terumbu karang, naik balon udara, atau berselancar melalui pengalaman VR yang mendalam dan realistis. Kemudian acara atau festival lokal dapat direkam dalam format VR, memungkinkan orang untuk merasakan atmosfer acara tersebut dari jarak jauh. Kemudian hotel dan akomodasi. Calon tamu dapat mengambil tur virtual di dalam kamar hotel, area umum, dan fasilitas akomodasi lainnya sebelum melakukan pemesanan. Pengguna dapat merasakan suasana dan pemandangan dari hotel atau tempat penginapan tertentu sebelum membuat keputusan. Promosi dan pemasaran. Pihak pariwisata atau penyedia layanan perjalanan dapat menggunakan VR untuk membuat materi pemasaran yang menarik, termasuk video dan gambar 360 derajat yang memamerkan keindahan destinasi. Kemudian untuk perusahaan penerbangan atau agen-agen perjalanan dapat menawarkan tes penerbangan virtual, memberikan gambaran tentang pengalaman penerbangan dan tujuan perjalanan. Itu dari dunia wisata ya. Jadi untuk pemandunya sendiri itu bisa untuk melakukan pelatihan dari virtual reality-nya, yaitu pemandu wisata dapat menggunakan VR untuk melatih diri mereka sendiri atau tim mereka dengan simulasi tur virtual, mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi dan pertanyaan dari wisatawan. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan sejarah, keterampilan berbicara, dan interaksi dengan pengunjung. Kemudian pendanaan dan presentasi investasi. Proyek pariwisata yang dapat dibangun dapat disajikan melalui model VR. Kemungkinan investor untuk merasakan proyek tersebut sebelum mengambil keputusan investasi. Pengembang properti dapat menggunakan VR untuk memperlihatkan rencana pengembangan, menunjukkan bagaimana destinasi tersebut akan terlihat di masa depan. Kemudian pemetaan informasi lokal. VR dapat digunakan untuk menciptakan peta interaktif dan panduan destinasi, menggunakan pengguna untuk menjelajahi dan memahami lebih baik lingkungan sekitar mereka. Informasi lokal seperti restoran, toko, dan tempat-tempat menarik dapat disematkan dalam perjalanan pengalaman virtual reality, memberikan panduan langsung pada pengguna. Pengguna VR dalam pariwisata tidak hanya memberikan gambaran yang lebih baik kepada calon wisatawan, tapi juga dapat meningkatkan promosi, pemasaran, dan pengalaman wisata secara keseluruhan. Nah, itu yang dari dunia wisata. Kemudian dalam dunia pelatihan, itu penerapan virtual reality dalam pelatihan telah menjadi salah satu penggunaan yang paling efektif dan inovatif. Berikut beberapa contoh penggunaan VR dalam konteks pelatihan, yaitu pelatihan medis. Tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu simulasi bedah. Para dokter dan mahasiswa dapat menggunakan VR untuk berlatih prosedur bedah dalam lingkungan simulasi yang realistis tanpa resiko pasien. Jadi kayak dulu kan sering ada yang malpraktek, itu kadang-kadang kan untuk uji coba ya. Jadi dengan virtual VR tersebut itu juga untuk meminimalkan resiko dari pasien. Kemudian pelatihan darurat. Tim medis dapat melakukan pelatihan situasional darurat seperti penanganan pasien trauma atau situasi darurat lainnya. Kemudian untuk pelatihan kesehatan dan keselamatan, simulasi pabrik atau kilang. Karyawan di sektor manufaktur dapat melatih keterampilan keselamatan prosedur operasional melalui VR,
untuk mengurangi resiko kecelakaan. Yaitu salah satunya tadi kan kebakaran ya. Itu tidak perlu kita membuat simulasi bakar-bakar secara nyata, tapi dengan VR kita bisa berlatih secara virtual untuk penanganannya bagaimana. Kemudian pelatihan kesehatan dan keselamatan, simulasi pelatihan pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dapat menjalani simulasi pemadam kebakaran di berbagai lingkungan dan skenario. Pelatihan militer, itu simulasi pertempuran. Personal militer dapat berlatih dengan simulasi pertempuran yang realistis dan kompleks untuk meningkatkan keterampilan taktis dan bekerja sama tim. Yaitu kadang-kadang kan kita kan ada yang kayak apa ya, itu permainan-permainan yang lewat game itu kan multiplayer. Nah, itu kita tuh hanya melihat melihat secara layar, tapi kita bisa berada di dalam dunia itu gitu loh. Kemudian pelatihan pengemudi dapat berlatih navigasi dan menanggapi situasi lalu lintas yang rumit dalam simulasi VR. Kemudian dalam bidang pelatihan teknis dan perawatan, pelatihan perawatan mesin, teknisi dan insinyur dapat berlatih perawatan dan perbaikan mesin dalam lingkungan VR yang mendekati situasi di lapangan. Jadi untuk bongkar mesin itu, bongkar pasangnya itu dengan VR kita seakan-akan membongkar mesin itu sendiri dan memperbaikinya. Pelatihan penggunaan perangkat rumit. Operator dapat menggunakan VR untuk berlatih penggunaan perangkat atau mesin yang kompleks tanpa resiko merusak peralatan fisik. Jadi tidak ada istilah coba-coba dulu dengan resiko yang besar alat itu menjadi rusak. Itu meminimalkan. Kemudian pelatihan keterampilan, kepemimpinan dan komunikasi. Situasi manajemen krisis. Pemimpin perusahaan atau tim dapat menjalani simulasi krisis untuk mengasah keterampilan dan mengambil keputusan dan kepemimpinan di situasi sulit. Kemudian pelatihan wawancara dan presentasi. Kalian dapat berlatih keterampilan komunikasi, wawancara, dan presentasi di depan audiens virtual. Kemudian bidang pelayanan pelanggan, simulasi interaksi dengan pelanggan. Karyawan layanan pelanggan dapat mengasah keterampilan dalam menangani situasi yang sulit atau kompleks melalui simulasi interaksi pelanggan dalam VR. Jadi misalkan nih banyak keluhan nih, keluhan-keluhan yang masuk seperti apa. Di situ diarahkan konsumen, keluarnya apa, Bapak Ibu seperti ini, seperti inilah. Itu langsung ada penjelasan di saat itu. Pelatihan produktivitas dan manajemen waktu. Karyawan dapat menjalani pelatihan produktivitas dan manajemen waktu dalam lingkungan virtual untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka. Sehingga penerapan virtual dalam pelatihan tidak hanya meningkatkan efektivitas dan pembelajaran, tetapi juga mengurangi risiko dan biaya pelatihan konvensional. Konvensional itu ya, memberikan pengalaman praktis tanpa risiko langsung pada lingkungan fisik atau pasien. Jadi yang saya jelaskan seperti tadi itu kan banyak dunia virtual itu digunakan untuk dari segala bidang. Monggo rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan. Monggo Bu Santi, mungkin bisa dibantu untuk mahasiswa, rekan-rekan mahasiswanya. Iya, Pak. Kalau tadi lewat, aduh, materinya mengerikan nih, Pak, di sini terus sekali. Kalau Rata Bu berarti Bu. lihat tayangan videonya sih, jadi seolah kita tuh kayak ini ya Pak, secara virtual kita masuk ke suatu suasana atau situasi yang misalkan sudah di setting sebelumnya, misalkan di luar angkasa, kemudian naik roller coaster. Jadi kayak itu kayak beneran gitu ya Pak ya. Ya, jadi beneran Bu. Jadi kayak misalkan nih dulu-dulu itu kan mahasiswa kedokteran itu kan masuk ujian praktek lapangan lah. Itu kadang-kadang kan calon-calon dokter itu kan menggunakan bukti fisik ya secara nyata. Dan itu kan juga menimbulkan pro kontra. Nah, kemudian dengan virtual reality di sini
para dokter-dokter itu bisa tidak perlu menggunakan wujud secara fisik nyata, tapi dengan virtual ini eh, bisa menggantikan, jadi menggantikan bentuk fisik yang biasa mereka lakukan. Sehingga juga untuk meminimalkan terjadinya mal-mal praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Bu. Jadi banyak untuk segala bidangnya itu VR tersebut sudah mulai berkembang karena tujuan dari VR tersebut itu untuk apa ya? Untuk menghemat biaya, untuk mempercepat, untuk minimalkan segala resiko lah Bu, di dunia nyata. Begitu Bu. Iya, Pak. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Ini ada satu video lagi yang bisa nanti saya izin tayangkan ya Pak ya. Ada pertanyaan Ya, untuk rekan mahasiswa monggo. Monggo rekan-rekan mahasiswa. sambil menunggu ada yang tanya, saya tampilkan dulu untuk videonya. I'm Paul Raphael, co-founder and chief innovation officer at Felix and Paul Studios. And it's my pleasure to introduce you to our first ever augmented reality storybook, Jim Henson's The Storyteller, The Seven Ravens, narrated by the legendary Neil Gaiman. This AR storybook reimagines this timeless fairy tale about family, courage, sacrifice, and love's triumph using today's latest technology. We wanted to create a new, tactile way for audiences to engage with narratives and intuitively interact with the digital realm. Our AR storytelling platform acts as a gateway that connects you directly to the world within the pages. The story unfolds like a magical pop-up book before your eyes and reacts to your every movement. We're excited to unveil this new storytelling platform and invite you to hold it in your own hands. Oke, begitu untuk rekan mahasiswa dan Pak Indrio Prabowo yang sudah memberikan atau sharing pengalamannya terkait dengan virtual reality ya. Jadi kalau Ya, tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjut untuk sesi foto bersama, Pak. Bisa ya. diaktifkan dulu kameranya, Mas, Mbak, untuk mahasiswa. Sebentar kita apa ini? Kita foto dulu satu saja. Yuk, Agil Nugroho, Luciana, Tarik, Bagus Risa, Billy, Akbar. Waduh, ada yang listriknya mati, Pak. Ya, ya. Mohon lah. Aduh. Ya, oke, ya. Ya, tidak bisa. Oke. Sebentar ya, saya screenshotkan dulu untuk fotonya, ditahan dulu. Sebenarnya pas nih 10 nih ya, minimal kan 10 kehadiran, tapi yang satunya nggak bisa. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Ya, Semangat untuk kuliahnya. terima kasih Pak Andrio. Selamat malam, salam sehat Selamat selalu. malam. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Terima kasih ya terima Pak. kasih semuanya. Ya, terima kasih.